Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua para pecinta aglonema di seluruh Indonesia dan semoga juga di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dilancarkan rezekinya, dan yang pastinya selalu dilancarkan juga silaturahminya ya teman-teman, agar kita bisa lancar beraktivitas kemana aja yang kita mau gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali teman-teman masih tetap stay tune terus di channel Andizaya Garden, channel kita untuk jalan semua para pecinta aglonema di seluruh Nusantara. Terima kasih banyak, dan sampai detik ini teman-teman masih selalu mendukung kita, dan tetap dukung channel ini agar channel ini makin berkembang, makin kreatif, makin mengudara. Wah, sampai jauh di sana bisa pada melihat channel ini. Caranya dengan like, komen ya, dan subscribe-nya yang pastinya, serta bantu share-share-nya sebanyak-banyak mungkin ya. Karena mungkin banyak teman-teman pecinta aglonema yang baru-baru mulai seneng, yang taunya harganya mahal terus beli, tidak taunya ternyata ada perawatan khusus terkait peraglonemaan, itu bisa menyaksikan channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya teman-teman. Oke, pokoknya simak terus, jangan sampai di skip-skip, simak sampai selesai, karena ini edukasi yang menurut saya edukasi yang sering kendala yang sering dialami oleh teman-teman para pecinta aglonema yang baru-baru mulai ataupun yang sudah lama mulai, yang terkadang ini sangat dibutuhkan juga untuk mengatasi tanaman-tanaman yang bergejala seperti yang akan kita paparkan gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan di skip, jangan kemana-mana, simak sampai selesai. Langsung aja kita ke edukasinya, kita berikan sampel edukasinya. Oke, ini ya, ini si Pragawati ya, Pragawati langsing, atasnya mutasi cantik, atasnya cantik ya, bawahnya langsing ya, kayak Pragawati. Nah, apa yang akan kita edukasikan di sini adalah yaitu satu, mengatasi tanaman yang memang terjadi kasus seperti ini, jadi tidak roset dan bawahnya hilang padahal akarnya bagus. Itu karena apa gitu ya. Nah, gejala seperti ini bisa terjadi karena mungkin medianya sudah terlalu lama. Jadi dari sisi haranya sudah berkurang, pemupukannya juga tidak rutin, akarnya pada busuk. Terus mungkin pergantian cuaca itu juga berpengaruh. Yang awalnya itu musim penghujan, jarang nyiram, mungkin aman, tapi setelah musim kemarau terjadilah kasus seperti ini, dan datang musim hujan baru terus atasnya rimbun lagi. Nah, ini banyak problem terjadi seperti itu, dan kasus seperti ini sering sekali dialami gitu ya. Bahkan di saya pun terkadang juga masih ada yang seperti ini, dan kasusnya kalau di tempat saya itu banyak rata-rata rumpun teman-teman. Nah, kalau ini memang dari awal berinya cungkring-cungkring seperti ini, terus kita rawat, tapi ini awalnya tidak mutasi teman-teman, warnanya standar, warna hijau-hijau biasa gini ya. Cuman karena biar tampilannya bagus, kan batangnya panjang banget teman-teman. Yang bawah ini saya bredeli teman-teman, saya potongi ya, saya buang-buang seperti ini teman-teman, biar roset awalnya itu. Nah, seperti ini kita buang, yang hijau-hijau ini sudah mulai mutasi tapi kita buang. Nah, ini terus waktu itu sudah kita potong, potongannya sudah daun satu-satu. Nah, ini kita ganti dengan media tanam kita untuk memunculkan karakter pohon, warna maksimalnya. Alhamdulillah sekarang sudah muncul warna maksimalnya. Nah, kita menggunakan Meditak Premium Collection yang kita gunakan untuk mengondisikan tanaman yang memang warnanya itu bagus menjadi bagus kembali. Nah, itu medianya seperti ini teman-teman tuh ya, ini yang Meditak Premium Collection. Kalau hanya untuk bertani standarnya cukup pakai Meditak New Premium gitu ya. Tapi kalau untuk yang koleksian untuk menjaga performa tanaman, karakter tanaman, kita pakainya Meditak Premium Collection teman-teman. Nah, ini nanti kita akan tanam menggunakan Meditak Premium Collection ya teman-teman, biar warnanya besok anak-anaknya konsisten. Nah, sebelum kita tanam
otomatis kan kita cek akar dulu. Nanti tanamnya pakai akar atau tidak tergantung nanti di dalam ini akarnya bagus atau tidak. Nah, tapi saya lihat tadi sebelum ngambil itu saya lihat di bawah sini kok akarnya sudah pada mau mulai turun. Nah, ini berarti insya Allah akarnya bagus. Tapi kita coba bongkar dulu ya teman-teman. Oke. Oh, ini teman-teman. Ini penanaman sekitar 3 bulan yang lalu teman-teman. Jadi sudah pernah kita potong, mungkin di edukasi sebelumnya sudah pernah kita potong. Dan kita coba bongkar dulu ya teman-teman. Kita coba bongkar dulu. Ternyata akarnya luar biasa teman-teman. Nah, kalau ini masalah ini di batangnya ini nggak ada daunnya, awalnya memang bukan karena akarnya yang pada busuk ya teman-teman, tapi karena memang sengaja kita bredeli. Tapi yang kita paparkan adalah kasus-kasus yang tanpa dibredeli. Di sini itu banyak batang yang dia kehilangan daun. Nah, salah satunya adalah medianya sudah tidak subur lagi, terlalu asam, kebanyakan air tapi sirkulasi untuk air medianya kurang, alhasil ada pengendapan air di dalam pot. Nah, itu yang menyebabkan keasaman media jadi cepat muncul. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ini akarnya bagus banget ya, akarnya bagus. Ini dari penanam 3 bulan yang lalu, ini akarnya cuma di bawah sini ya. Karena kita belinya dulu ini pohonnya pohon sakit sebenarnya, dan ditanam itu masih pada kondisi ada bekas busuknya kalau nggak salah. Nah, ini teman-teman, ada bekas busuknya tapi dia sudah kering ya, sudah kering, sudah tidak menjalar lagi, jadi aman. Nah, ini nanti akan kita potongi. Amannya ini kita potong nanti 2 ruas, dan induknya nanti akan kita kondisikan kita kondisikan standar lagi. Jadi kita akan tanam sekian ini biar nanti terkesan dia lebih standar untuk tumbuhnya. Nah, kita potong dulu di sini teman-teman. Induknya nggak perlu harus pakai akar yang banyak, cukup menggunakan akar yang nggak usah terlalu banyak-banyak teman-teman. Kita ambil di sini aja. Nah, di sini kita potong. Nah, akarnya cukup bawa 1 2 3 4 5 6 aja ya. Sebelum kita tiriskan, kita kasih antrakolnya dulu ya, kita kasih antrakolnya dulu. Nah, si antrakol di sini ya, kita tiriskan di sini. Oke, terus kita potong berikutnya untuk ruas-ruasnya. Untuk ruas-ruasnya kita potong sekitar 2 ruas aja ya teman-teman. Ini sudah pada caling-caling, pada mulai naik teman-teman ternyata. Nah, ini kita potong 2 ruas di sini. Jadi teman-teman harus memperhitungkan untuk pemotongannya biar tidak kepotong di tunas bawahnya. Nah, kenapa tidak 1 ruas? Kita untuk cari amannya karena dia bonggol sudah ada akarnya teman-teman. Kalau tidak ada akarnya mungkin 1 ruas itu aman. Tapi kalau sudah ada akarnya saya rasa harus amannya itu pakai 2 ruas aja. Ya, kita nggak perlu harus ngambil resiko, nggak perlu wah-wahan. Yang penting kondisi tanaman sehat, kondisi tanaman bisa hidup layak gitu ya. Tuh. Nah, ini kita potong lagi di sini. Tuh. Jadi beberapa ternyata. Terus yang ini bonggol bawahnya ini ada 4 mata di sini. 4 mata kita. Oh, ini jadikan 1 mata aja karena yang separuh ini yang dulu bekas busuk ya teman-teman. Tuh, ini dulu bekas busuk, tapi dia sekarang sudah sehat, tidak nih sudah pada kering ya teman-teman. Jadi aman, sudah pada kering. Nah, ini di sini kita harus mengurangi jumlah akar yang ada untuk mengurangi penyerapan. Loh, kenapa harus dikurangi penyerapan? Bukannya penyerapannya bagus itu tingkat pertumbuhannya juga nanti akan bagus. Ya, itu secara logikanya kan awamnya seperti itu. Tapi saat dia menyerap tapi tidak ada yang mengurai, apakah tidak busuk? Kalau seperti itu kan mesti busuk. Makanya kita harus dikurangi untuk tingkat penyerapan cairan yang nanti akan diserap oleh akar itu dikurangi. Jadi ada pengurangan
porsi dia makan itu dikurangi. Nah seperti ini cukup. Nah ini fungsinya juga untuk mengurangi penyerapan dan untuk membuat ruangan agar saat tumbuh tunas baru, tunas-tunas baru ini kebagian tempat untuk pemunculan akarnya teman-teman. Nah seperti ini tuh ya, seperti ini. Kita kurangin lagi ya. Ya meskipun tidak semua tanaman itu terus tidak mampu dengan akar yang banyak, itu tidak, tapi kalau dari sekian tanaman ada yang tidak mampu, kenapa kita harus berspekulasi? Nah gitu loh. Makanya bagian dari pengurangan media ini bukan spekulatif, tapi ini modal dasar untuk segi keamanan kita bertani saat memotong bonggol-bonggol yang tidak menggunakan daun pancing. Saat akarnya segini banyak dan ada daun pancingnya pun, kita harus mengurangi karena kita harus membuatkan rongga untuk tumbuh akarnya tunas-tunas baru nanti. Ya, jadi saat ini tumbuh set, yang sebelah sini kan nggak ada akar, berarti nanti dia akan muncul akar baru itu jauh lebih cepat gitu teman-teman. Nah, oke, kita singkirin dulu untuk ini. Kita ambil untuk penanamannya. Nah sebelum kita tanam, kita yang tadi olesin dulu pakai antrakol ya teman-teman. Boleh antrakol ini dilumerkan, boleh seperti ini langsung juga bisa. Nah seperti ini langsung juga bisa. Kalau saya lebih senang seperti ini langsung karena ini kan sudah ada getahnya juga. Nah ini langsung kita olesi gini aja, dia sudah masar sendiri, sudah pasta ya tuh ya. Nah kalau takut pakai tangan gini ya pakai kuas juga bisa. Ini lebih baik ditunggu rada kering dulu, ndak masalah ya, seperti ini. Nah perbedaannya aglo dengan diven itu apa sih sebenarnya teman-teman? Kalau aglo itu getahnya gini tidak gatel teman-teman ya. Kalau gatel berarti itu diven. Nah diven itu rata-rata getahnya itu gatel teman-teman. Baunya wangur itu apa ya Mas Yo? Wah, baunya itu wes nggak enak itu ya. Baunya itu bener-bener nggak enak sama sekali kalau. Nah ini bekas akarnya ini paling aman kita kasih seperti ini ya. Nah bekas akarnya itu yang dipotong itu boleh di usar-usari ya, usar-usari ya, di oles-olesi ya lah Jen. Nah, maklum ya teman-teman, orang Jawa jadi bahasanya itu campur aduk, mungkin ada yang nggak paham, tapi intinya kalau bahasa Jawa itu di gini-gini itu diusar-usari teman-teman. Di apa sih? Di leleti ya, duli-duliti nih teman. Nah bahasa tempat saya itu diduliti ya, diolesi, diduliti, dilumuri ya, diselimuti ya, pokoknya bahasa Jawa itu kaya banget, kayak bahasanya itu kayak katalognya itu banyak ya. Tuh. Nah ini kita olesi, tapi ini tidak harus, misalkan enggak pun enggak masalah, yang penting ya, tidak ada titik busuknya atau kebusukannya, jadi aman gitu. Nah selanjutnya kita tuangkan untuk medianya. Kita medianya pakai Meditak nih, Meditak Premium Collection. Nah saya jelaskan dulu perbedaan Meditak Premium Collection dan Meditak New Premium ya, atau persamaannya dulu. Persamaannya sama-sama multifungsi teman-teman, sama-sama multifungsi, bisa untuk cacahan, untuk pokoknya secara standarnya kita bertani pakai ini sudah cukup ya. Mau tanpa akar, pakai daun pancing, tidak pakai daun pancing, angkat induk, angkat anakan ya, potong bonggol induknya, nyacai pucukannya, terus pakai ini oke, wes pokoknya pakai ini sudah cukup. Nah ini persamaannya teman-teman. Terus perbedaan cara pengolahan jelas berbeda, komposisinya kita bedakan juga ya, jauh lebih bagus yang Premium Collection karena ini kita tujukan untuk aglonema koleksian teman-teman. Jadi agar konsisten warnanya kita perlu media yang memang nutrisi yang dibutuhkan untuk pemunculan warna, pertumbuhan daun,
segala macamnya ini tidak mengurangi, tapi malah menambahi dari kualitas tanaman itu sendiri. Minimal bisa menjaga performa asli saat kita beli, saat kita dapat tanaman itu mutasi, bisa terjaga dengan Meditech Premium Collection. Itu ya teman-teman. Jadi spesialisnya Premium Collection itu adalah untuk memunculkan warna, untuk menjaga konsistensi warna, untuk memunculkan karakter pohon. Jadi biar tebelnya daun itu dapat, mangkoknya daun itu juga dapat, terus warna aslinya itu juga muncul. Nah, itu menggunakan Premium Collection ini teman-teman. Ini isinya 2,5 kg ya. Harganya Rp60.000. Jadi ini melalui beberapa proses. Kalau saya edukasikan, prosesnya itu kalau dibuat konten 2 jam ora rampung ya Mas yo. 2 jam nggak selesai. Karena dari sekamnya sendiri itu kita rebus semuanya teman-teman. Dari bahannya itu yang pertama, dasar modal pertama itu kita rebus semuanya teman-teman. Kita rebus semuanya. Itu dari sekamnya kita rebus dulu. Dari sekamnya juga kita sangrai, ada yang sangrai dulu. Nah setelah itu sangrainya kita rebus lagi. Setelah kita rebus lagi, kita tiriskan paling tidak 4 hari biar dia tidak terlalu panas. Habis itu kita fermentasi. Untuk sekam mentahnya kita fermentasi. Nah setelah kita fermentasi, untuk media tanam kayak andam, kalianda, akar pakis, kokopit ini juga kita rebus juga teman-teman. Kita sterilkan juga. Nah untuk sekam sangrainya itu setelah kita sangrai, kita rebus air mendidih, habis itu kita tiriskan 2 hari, kita semprot dengan nutrisi. Kita semprot dengan nutrisi biar haranya itu terjaga, biar nutrisi media di sekam sangrainya ini terpenuhi, dan penumbuh akar juga kita kasih di situ. Untuk kokopitnya kita kasih tambah penumbuh akar. Nah jadi di sini sudah komplit banget. Setelah itu kita kasih bakterisidanya biar andam, kaliandra, kokopit ini tidak berjamur teman-teman. Nah setelah itu kita diamkan paling enggak 2 minggu keseluruhannya, baru nanti kita olah bareng-bareng teman-teman. Nah ini prosesnya. Jadi pernah kita bikin konten saat kita merebus, kita fermentasi, kita menyangrai, kita mengaduk, mengadon media. Nah itu semuanya sudah kita berikan. Mau teman-teman coba silahkan. Kalau ribet ya beli jadi seperti ini juga kita sediakan gitu teman-teman. Nah ini baru kita ada proses juga terkait untuk pemunculan akar atas dari bahan yang kita dapat dari seseorang, dan kita baru analisa tingkat kecepatannya, tingkat keamanannya untuk tanaman itu seperti apa. Mungkin 1-2 bulan ke depan sudah bisa kita rilis, karena kita sampelnya tidak hanya 1 tapi kita ada 10 tanaman yang kita perlakukan seperti itu. Nah kita tunggu 1-2 bulan ke depan. Kalau realisasinya bagus, nanti kita akan edukasikan juga, karena ini sangat membantu banget untuk yang berikutnya ini ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang tidak sempat bikin media untuk tanaman-tanaman koleksian agar terjaga performanya, bisa pakai ini Meditech Premium Collection ini. Harganya Rp60.000, isinya 2,5 kg. Nah buat teman-teman pembelian di minimal 11 kg, karena pengirimannya kan per 11 kg teman-teman, nanti bisa kita kasih diskon ongkir ya teman-teman. Untuk Jawa Bali kita kasih diskon ongkir 50% ya teman-teman, khusus untuk liputan ini. Jeda waktu sampai liputan berikutnya, kalau ada yang mau beli Meditech Premium Collection atau New Premium area Jawa Bali, kita diskon 50%. Ya gitu ya teman-teman. Kayaknya itu oke. Untuk informasi cukup. Nah kita langsung diskon ongkir. Nah diskon ongkirnya 50%. Wis pokoknya diskon ongkir gila-gilaan. Ini bukan diskon ongkir dari kargonya, tapi dari kita ya teman-teman. Sampai liputan berikutnya pokoknya. Jadi sekitar 3-4 hari kemudian, nah terakhir 4 hari lah, 4 hari. Oke, kita langsung di mas, anu nih mas, sing abang-abang mas. Hah? Oh iya, golei lepean merah-merah ternyata di depan saya teman-teman. Ya ini maklum sudah hampir tua, jadi. Nah kita pakai stok Meditech Premium Collection teman-teman.
Ini stok kita ya. Nah, tapi kita tidak menjual bagor-bagor kluwuk seperti ini ya teman-teman. Kita jualnya tetap pada kondisi. Nah, seperti ini teksturnya teman-teman. Tuh, teksturnya Meditech Premium Collection. Nah, ini kita gunakan untuk menanam bonggolan tadi teman-teman. Kita langsung untuk potnya, ini pot ukuran 12. Bawahnya seperti biasa kita kasih pasir malang dulu teman-teman. Nah, kita kasih pasir malang dulu secukupnya. Di situ kita tanam ya, kita tanam. Ini yang atas mana tadi? Oh, ini gini. Nah, kita tanam, kita masukkan untuk akar-akarnya ya, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini nanti langsung bisa kita siram, atau siramnya nanti sore itu tidak masalah teman-teman. Tuh. Sementara bonggol kita perlihatkan dulu seperti ini. Nanti kalau akar, yang penting akarnya jangan kelihatan, bonggolnya kelihatan apa, tapi akarnya jangan sampai kelihatan. Kalau akarnya kelihatan biasanya malah kering dia. Nah, seperti ini. Oke. Terus kita tanam lagi berikutnya. Kita kasih pasir malangnya dulu. Nah, seperti ini teman-teman, caranya kita bertani menanam bonggol. Ini adalah cara bertani yang paling simpel, sederhana, standar banget teman-teman dengan sistem. Mungkin banyak para edukator-edukator yang lain menyampaikan terkait edukasi seperti ini ya. Nanti ini secara detailnya dari pemeliharaan bonggol seperti yang awal tadi sudah saya sampaikan, dan treatment penanamannya juga seperti ini. Nah, nanti teman-teman boleh dicoba. Nah, nanti setelah ini ada penjelasan terkait juga Nah, teman-teman kemarin ada juga yang minta sampel, misalkan tidak dikasih pasir seperti apa. Nanti kita kasih perbedaannya. Nah, ini ya, kita yang tidak kasih pasir ya teman-teman. Nanti teman-teman tahu sendiri perbedaannya seperti apa. Nah, tapi kalau sesuai apa yang kita realisasikan di kebun, yang bawahnya dikasih pasir malang dan tidak, itu untuk pertumbuhan pertunasannya itu jauh lebih cepat yang bawahnya dikasih pasir teman-teman. Dan saat direndam, saat dia sudah berdaun, itu jauh lebih aman teman-teman, lebih aman. Jadi makanya kita lebih condong bawahnya dikasih pasir. Nah, ini tuh kita kasih pasir aja tuh seperti ini. Nah, kita kasih, nah ini langsung dia nyentuh pasir gini nggak masalah. Tuh, nanti akarnya juga akan jauh lebih putih-putih, terus pertumbuhan tunahnya dia jauh lebih cepat. Nah, oke. Oh iya, untuk teman-teman juga kalau bonggolan yang belum ada tunasnya seperti ini, jangan usah dikasih pupuk ya teman-teman, karena tidak fungsi. Jadi malah terkadang membusukkan batangnya. Jadi jangan dikasih pupuk osmokot dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk bonggolannya. Kalau untuk atasnya sebentar saya cari potnya dulu. Oke teman-teman, nah ini sudah dapat. Aduh, potnya. Kita pakai pot yogurt yang ini ya. Kita kasih apa namanya, akar pakis, karena ini lubangannya kan gede-gede. Pasirnya ini pasir yang nomor 2 itu enggak terlalu besar, jadi kita pakai apa namanya, akar pakis untuk penghalang biar pasir malangnya ini tidak hilang. Nah, ini tak kasih pasir malang di dalamnya ya, cukupnya aja. Terus kita medianya juga lagi. Oke, ini kita langsung tanam aja. Ini teman-teman bawahnya dikasih dasaran dulu, boleh tidak, enggak jadi soal. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, biar nanti dia proporsional, langsung seperti ini. Nah, biasanya ini kita kasih osmokot. Nah, ternyata osmokotnya kok habis. Ini bagusnya langsung dikasih osmokot teman-teman ya, langsung dikasih osmokot. Tapi ini osmokotnya pas habis. Ya udah, ini kita langsung tanam gini aja. Wong ini juga nutrisinya di medianya juga sudah cukup, jadi sembari nanti dia kondisinya memang sudah stabil, baru nanti kita kasih pupuk osmokotnya ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Oke. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan lumayan proporsional sekarang. Nah, ini harus ada sekali tahap lagi pemotongan. Ini sudah 2 kali tahap pemotongan loh. Jadi dulu pernah kita sampaikan nih paling tidak sekitar 3-4 kali tahap pemotongan. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen langsung standar sih bisa dipotong seperti ini. Tapi ini kan edukasi buat teman-teman yang mungkin memotong di atas tanpa akar itu belum berani nanam, ya standarnya mengondisikan tanamannya biar normal kembali memang butuh proses, ya caranya seperti ini teman-teman. Nah gitu. Nah setelah ini nanti langsung kita siram, dan habis kita siram nanti langsung direndam menggunakan air baktosin teman-teman. Nah ini boleh nanti langsung kita siram dulu sebentar, tak ambilin. Oke teman-teman, nah ini langsung kita siram seperti ini teman-teman. Langsung kita siram seperti ini ya. Tuh. Sampai basah nggak apa-apa teman-teman, sampai basah. Tuh, bagus sekali medianya karena ini poros teman-teman tuh. Medianya poros. Ya, jadi aman banget ya, daun-daunnya juga nggak apa-apa. Tuh. Daun-daunnya tuh seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, bonggol-bonggolnya juga nanti bisa kita langsung siram seperti ini teman-teman. Tapi saran saya bonggolnya ini nyiramnya mending kalau apa namanya ini baktosin antrakolnya kering dulu ya, nanti disiram seperti ini teman-teman. Tuh setelah itu kita siapkan untuk perendamannya. Nah kita nyari wadah untuk perendamannya teman-teman. Nah kita isi di sini, kita isi di sini untuk perendamannya. Cukup ini nanti sampai dia itu kira-kira setengah potnya itu sudah kerendam. Nah udah sekian, kita kasih atonik. Nah oke, kita langsung kasih atoniknya ya teman-teman. Kita kasih atoniknya di sini. Ini sekitar 3 mili aja sudah cukup. Kasih toniknya kita aduk di sini. Bisa kalau nggak ada tonik teman-teman adanya B1, nanti dikasih B1. Oke, langsung kita rendam di sini ya. Aduh, kita rendam di sini. Ya, seperti ini teman-teman. Berapa lama kita harus merendamnya? Terkadang kita bisa sampai 1 hari 1 malam. Ada juga yang itu sampai 2 hari, ya. Nggak usah terlalu lama teman-teman, cukup 1 hari 1 malam aja, nanti sisanya untuk menyirami pohon-pohon yang lainnya juga bisa gitu ya. Kalau yang untuk bonggolan nggak perlu harus direndam atonik. Nah, nanti misalkan direndam atau disiram bekasnya ini juga nggak masalah itu teman-teman. Nah ini mungkin untuk penjelasan untuk menangani tanaman yang langsing tadi ya, langsing yang bawahnya tidak ada apa namanya akarnya, caranya seperti itu teman-teman. Nah buat ini untuk tambahan edukasi juga buat teman-teman yang mungkin ada kutu putih di pohon-pohonnya, itu semprotnya bisa langsung pakai insektisida saja. Sekali semprot gitu insya Allah besok sudah hilang. Nanti disemprotnya pagi hari saja itu teman-teman. Nah itu informasi, jadi bukan pakai antrakol tapi pakai insektisida, bisa pakai Dencis atau merek-merek yang lainnya gitu teman-teman. Nah mungkin ini yang bisa kita sampaikan informasi buat teman-teman tadi terkait Medidag Premium Collection sudah kita paparkan. Kenapa kok liputan dari awal sampai sekarang ini medianya beda-beda ya. Ini salah satunya adalah yang awal itu kita munculkan pertama kali kita jual itu medianya Medidag saja ya, Medidag saja. Jadi itu sudah tidak kita produksi karena setelah Medidag kita munculkan yang lebih bagus waktu itu menjadi Medidag Premium ya. Itu fungsinya sudah lumayan komplit ya, untuk lumayan komplit, tapi tidak bertahan lama banget, hanya hampir 8 bulan sampai 1 tahun media ini bertahan. Terus kita olah lagi, memuncullah media tanam New Premium yang sudah bisa tahan lama 1 tahun lebih, tapi tingkat suburnya juga masih bagus, tapi untuk pengendali warnanya tidak bisa cepat, bisa konsisten warnanya lebih
makin bagus, tapi prosesnya rada lumayan lama sampai berbulan-bulan. Nah, terus kita itu berarti bisa untuk bertani saja. Kalau untuk menjaga perform, meningkatkan perform masih kelamaan. Akhirnya kita munculkan media yang terbaru ini, Meditech Premium Collection. Nah, ini kita arahkan untuk teman-teman yang mengoleksi tanaman-tanaman yang mahal-mahal, itu kita fasilitasi untuk Meditech Premium Collection ini untuk menjaga performa tanaman aglonema yang koleksian. Nah, itu, dan sampai sekarang ini kita munculkan medianya cuman 2 jenis, yaitu Meditech Premium Collection dan Meditech New Premium. Itu ya teman-teman, itu aja sebatas info dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh teman-teman semua, bisa membantu teman-teman berhobi di aglonema terkait perawatan dan pembudidayaan di aglonema. Sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.